Ya, balik lagi di PTV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring, cuma di PTV Show tempatnya. Dan kita masih berbincang tentang bisnis di kala pandemi. Kali ini adalah bisnis Suara Muhammadiyah yang luar biasa kalau ada bisnis-bisnis ataupun perusahaan-perusahaan yang terpaksa tutup dan juga terpaksa berhenti untuk berkembang. Berbeda dengan Suara Muhammadiyah yang justru bisa membuka bisnis baru. Ada ide-ide lainnya dan bahkan mengambil hikmahnya tadi disampaikan oleh Mas Denny bahwa ada beberapa bisnis yang sudah berjalan sebelumnya bahkan berkembang lebih cepat di kala pandemi. Nah, luar biasa kan pemirsa. Nah, sebelum kita lanjut chit-chat nih ngobrol bareng sama Mas Denny, untuk teman-teman ataupun pemirsa yang tertinggal tadi di segmen 1 untuk mengenal lebih dalam dulu apa itu Suara Muhammadiyah, kita lihat dulu video berikut ini. Bisnis jejaring dari outlet atau toko Suara Muhammadiyah yang berada di Yogyakarta yang kemudian kita kembangkan dalam bentuk bisnis jejaring yang ada di daerah-daerah yang tadinya memang berada di Yogyakarta, namun melihat peluang bisnis jejaring ini sangat potensial, kita mencoba menghadirkan outlet-outlet representasi dari toko Suara Muhammadiyah yang ada di Jogja, kemudian kita hadirkan di daerah-daerah. Dan SM Corner ini bisa dikelola oleh perorangan atau dikelola oleh struktur Muhammadiyah di tingkat cabang, bisa juga dikelola oleh struktur Muhammadiyah di tingkat daerah, dan bisa juga dikelola oleh struktur Muhammadiyah di tingkat wilayah. Yang penting semangatnya adalah bahwa outlet jejaring ini bisa kita hadirkan di setiap daerah wilayah yang ada warga Muhammadiyahnya di sana di seluruh Indonesia. SM Corner adalah bagian dari usaha pengembangan bisnis dari toko Suara Muhammadiyah, bahwa kita sangat menyadari warga Muhammadiyah tersebar di seluruh Indonesia yang sangat membutuhkan informasi, produk, dan berbagai komoditi tentang Muhammadiyah yang saat ini lebih banyak dikelola dan diproduksi oleh toko Suara Muhammadiyah. Sehingga untuk kita mendekatkan semua produk, komoditas, dan informasi terkait Muhammadiyah, maka kita membutuhkan jejaring outlet ini akan mampu dan bisa hadir di setiap warga Muhammadiyah, apakah di daerah, di wilayah, maupun yang dikelola oleh warga-warga Muhammadiyah secara perseorangan. Maka dari itu kita membutuhkan jejaring ini agar bisa hadir di setiap lingkungan Muhammadiyah dengan semangat bagaimana produk, informasi, dan segala kebutuhan warga Muhammadiyah lebih dekat dengan warganya. Maka jalan salah satunya adalah dengan menghadirkan SM Corner di lingkungan warga Muhammadiyah. Keuntungan dengan kehadiran SM Corner ini adalah bahwa satu, semangat kita menghadirkan SM Corner di daerah adalah ingin menumbuhkan dan mengembangkan semangat entrepreneurship warga Muhammadiyah. Dan dengan keberadaan SM Corner ini, semangat kita berwirausaha, semangat kita berentrepreneurship ini bisa kita dorong kembali untuk mengelola bisnis yang ada di SM Corner. Kemudian yang kedua, kita juga ingin mengajak dan melibatkan warga Muhammadiyah, khususnya generasi muda, untuk mampu dan bisa bekerja sama dengan SM yang ada di pusat untuk mengembangkan SM Corner yang ada di wilayah maupun di daerah. Dan yang ketiga, keuntungan yang sangat jelas adalah bahwa ada sharing produk yang akan kita produksi maupun kita display dan dijual di SM Corner. Bahwa dalam aturan pengadaan pengelolaan SM Corner, 65% produk itu didistribusikan atau disuplai oleh Suara Muhammadiyah Pusat, dan 35% didistribusikan dan disuplai oleh warga Muhammadiyah setempat. Sehingga dengan keberadaan SM Corner setempat, produk-produk yang dikelola oleh warga Muhammadiyah setempat bisa kita display, bisa kita jual, bisa kita promosikan.
melalui jaringan SM Corner yang ada di daerah masing-masing. Keberadaan SM Corner tentu menjadi bagian dari ikhtiar kami untuk mewujudkan mimpi dan semangat dari pimpinan Muhammadiyah tentang konsolidasi ekonomi persyarikatan. Kehadiran SM Corner adalah bagian dari itu, ingin mengelola potensi ekonomi yang ada di lingkungan Muhammadiyah. Kita sangat menyadari bahwa potensi ekonomi di lingkungan Muhammadiyah sangat besar sekali. Namun dalam prakteknya masih berjalan secara sendiri-sendiri, masih berjalan secara terpisah, belum terkonsolidasi dan belum berkolaborasi. SM Corner dengan semangat jejaring yang dibangun di seluruh Indonesia, kita ingin membangun semangat konsolidasi ekonomi ini. Untuk menghadirkan semangat dan harapan ini, kami membutuhkan dukungan, dorongan, partisipasi pimpinan dan warga Muhammadiyah di seluruh Indonesia untuk menghadirkan 100 outlet SM Corner yang menjadi impian dan harapan kami. Alhamdulillah hari ini sudah berdiri 35 outlet SM Corner di seluruh Indonesia. Dan 35 outlet ini tentu menjadi bagian dari ikhtiar kami untuk mewujudkan 100 outlet. Dan hari ini tentu banyak warga Muhammadiyah yang bertanya dan berkeinginan ingin membuka jaringan outlet SM Corner di daerah masing-masing. Lantas bagaimana caranya? Tentu sangat mudah. Salah satu syarat yang paling utama adalah ada lokasi atau tempat yang layak untuk didirikan SM Corner di daerah tersebut. Jika sudah ada tempat yang layak dan strategis, maka segera hubungi Suara Muhammadiyah Pusat sesuai dengan daftar alamat yang ada di bawah ini. Insya Allah dengan bergabungnya rekan-rekan, bapak, ibu warga Muhammadiyah untuk mendirikan SM Corner di setiap titik, insya Allah 100 outlet jelang Muktamar Muhammadiyah ke-48 bisa kita hadirkan. Oke pemirsa, sudah mengenal apa itu Suara Muhammadiyah dan kita lanjutin aja nih ya. Muhammadiyah itu atau Suara Muhammadiyah itu punya beberapa bisnis. Bisnis apa saja yang saat ini sedang dikelola oleh Suara Muhammadiyah? Kita tahu jawabannya dari Mas Denny Asyari. Mas Denny, boleh silahkan dilanjutkan tadi bisnis apa saja yang dikembangkan oleh Suara Muhammadiyah. Tadi kurang lebih ada disebutkan ada 10 lini bisnis begitu ya? Ya, betul. Oke, apa saja itu Mas Denny? Yang pertama, basic bisnis awalnya adalah bisnis di lini media, yaitu majalah Suara Muhammadiyah, yang kita kelola tidak hanya printingnya atau cetak, tetapi juga ada versi online dan digital. Ini satu lini bisnis yang utama bagi Suara Muhammadiyah. Kemudian yang kedua juga ada lini bisnis di bidang perdagangan atau kita sebut toko Suara Muhammadiyah. Dan toko Suara Muhammadiyah ini tidak hanya di Jogja, tetapi kita memiliki jaringan outlet yang kita sebut SM Corner, yang saat sekarang sudah ada 72 outlet SM Corner di seluruh Indonesia. Bahkan kita juga baru buka di luar negeri, ada 3, ada di Malaysia, di Kuala Lumpur, di Melbourne, Australia, dan di Turki, di Ankara. Jadi tidak hanya di Indonesia. Kemudian yang ketiga, kita juga punya lini bisnis di bidang penerbitan yang memproduksi buku-buku untuk kebutuhan perserikatan, baik untuk buku umum maupun buku-buku yang sifatnya pelajaran, buku pelajaran untuk SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Dan yang keempat, ada lini bisnis di bidang konveksi. Nah, konveksi ini memproduksi berbagai kebutuhan fashion, pakaian untuk kebutuhan-kebutuhan di persyarikatan. Kemudian yang kelima, ya kita punya lini bisnis di SM Tour and Travel. Ini khusus untuk jasa bisnis di bidang perjalanan untuk umroh maupun wisata religi yang sudah beberapa kali dilakukan oleh SM Tour and Travel ini. Kemudian yang keenam, kita punya lini bisnis Pusda Litbang Suara Muhammadiyah.
semacam pusat datanya Suara Muhammadiyah yang kita peruntukkan untuk kebutuhan para akademisi, para peneliti, baik untuk kebutuhan-kebutuhan akademis seperti skripsi, tesis, disertasi, maupun untuk penelitian-penelitian. Yang alhamdulillah mereka yang berkunjung ke pusat data Litbang Suara Muhammadiyah ini justru yang terbanyak itu bukan dari lingkungan Suara Muhammadiyah, tetapi juga banyak ya dari kalangan non-Muhammadiyah, bahkan non-Muslim yang ingin mengetahui seputar Muhammadiyah. Dan ini dimediasi melalui lini bisnis di pusat data Litbangnya Suara Muhammadiyah. Yang ketujuh, kita punya production house ya untuk konten-konten yang kita sebut lini bisnisnya SMTV. Yang ada beberapa konten yang diproduksi untuk kebutuhan advertising, channel YouTube dan sebagainya. Yang kedelapan, kita punya lini bisnis di bidang ekspedisi yang kita sebut dengan SM Logistik, yang alhamdulillah sudah berjalan sekitar 4 bulan ini. Kemudian yang kesembilan, kita punya lini bisnis SM Kreatif. SM Kreatif ini khusus lini bisnis yang menangani advertising dan event organizer. Dan beberapa kali baik event-event yang ada di Suara Muhammadiyah maupun event-event yang diselenggarakan perserikatan, bahkan event-event yang diselenggarakan oleh non-Muhammadiyah juga digarap atau dikerjakan oleh unit atau lini bisnis SM Kreatif ini. Dan yang ke-10 itu adalah lini bisnis di Bulogmu yang sekarang kita kembangkan. Dan ini khusus lini bisnis di bidang pangan. Dan ini 10 lini bisnis yang sekarang dikelola oleh Suara Muhammadiyah. Walaupun ada beberapa lini bisnis ke depan yang sedang dipersiapkan, tetapi belum kita jalankan. Insya Allah paling tidak di tengah pandemi ini kita akan ada sekitar 12 lini bisnis yang akan hadir di lingkungan Suara Muhammadiyah. Begitu Mbak. Biasa. Ini masih punya rencana, masih punya ide kreatif lainnya saja di masa pandemi ataupun di situasi seperti ini. Ini satu hal yang luar biasa begitu ya Mas Denny ya? Iya. Ya. Alhamdulillah dimudahkan. Baik, Mas Denny, ini tadi saya tertarik ada lini bisnis SM Corner ini itu yang ada di beberapa luar negeri juga begitu ya, seperti Malaysia dan juga tadi ada Turki begitu. Nah, apa saja sih memang yang ada produk di SM Corner ini, ada apa aja? Ya, kalau untuk SM Corner yang di tanah air itu hampir mirip atau persis dengan toko Suara Muhammadiyah yang ada di Jogja. Artinya produk-produknya produk yang ada di toko Suara Muhammadiyah yang ada di Jogja. Kemudian kita buka di beberapa daerah. Namun khusus untuk SM Corner yang di luar negeri itu kita lebih melayani kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya buku ya, terjemahan dari bacaan-bacaan. Jadi misalnya dengan SM Corner Turki, kita menerjemahkan buku-buku Muhammadiyah itu berbahasa Turki, yang kemudian yang tadinya buku-buku Muhammadiyah bisa dinikmati oleh kalangan orang yang berbahasa Inggris atau kita di tanah air, sekarang juga bisa dinikmati oleh masyarakat di Turki. Bagaimana mereka akan mengenal dengan Muhammadiyah. Begitu juga tentunya di Australia dan di beberapa daerah. Jadi intinya untuk SM Corner yang di luar negeri lebih kepada kita untuk mendistribusikan atau bahasa Pak Ketua Umum itu mengekspor pemikiran-pemikiran perserikatan Muhammadiyah melalui terjemahan buku-buku. Begitu Mbak. Oke, artinya ini bagaimana kemudian kita bisa mendistribusikan tadi ya pemikiran dari persyarikatan sehingga bisa mudah dipahami begitu. Jadi SM Corner yang berada di luar negeri itu lebih banyak untuk buku-buku terjemahan dari persyarikatan begitu ya. Nah, bagaimana kemudian Suara Muhammadiyah di dalam lini bisnis SM Corner ini bisa benar-benar memenuhi kebutuhan dari produk-produk di SM Corner? Apakah semuanya buku yang juga diekspor gitu, itu juga buku-buku yang bisa didapatkan di Indonesia misalnya di toko Suara Muhammadiyah begitu? Sama dengan yang sama tapi dengan terjemahan yang berbeda kah atau bagaimana? Oh ya, pada prinsipnya buku-buku yang sifatnya buku wajib ya seputar Muhammadiyah. Karena tujuan utama kita keberadaan SM Corner di luar negeri itu bagaimana mereka mengenal Muhammadiyah secara utuh. Karena misalnya di Melbourne gitu di Australia
ada anggapan yang salah juga ya tentang Muhammadiyah. Ya, ada yang menganggap bagian dari Ahmadiyah atau aliran yang berbeda karena mereka tidak kenal dengan Muhammadiyah. Betul. Tetapi dengan kita mendistribusikan bacaan-bacaan, referensi-referensi seputar pemikiran-pemikiran pokok seputar Muhammadiyah, tentu mereka lebih bisa mengenal Muhammadiyah. Jadi kalau buku-buku yang sifatnya non wajib atau non pokok lagi itu tidak menjadi prioritas. Ya, misalnya tentang ideologi Muhammadiyah, apa itu Muhammadiyah, gerakan dakwah Muhammadiyah. Jadi lebih kepada buku-buku yang sifatnya buku pokok untuk referensi mereka di luar negeri. Oke, nah pemirsa, TV kita akan kembali lagi untuk berbincang.